Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 meter. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 m, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama lada. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Bagaimanakah sejarah Kesultanan Banten? Simak cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Berdirinya Kerajaan Banten. Semenjak lama Banten merupakan pusat perdagangan penting di pantai barat Jawa dan telah menjalin hubungan internasional dengan India serta China. Karenanya, tak mengherankan apabila pedagang-pedagang asing yang berasal dari dua kawasan tersebut banyak berdiam di sana. Pada mulanya Banten merupakan wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Menjelang abad ke-16, kekuatan lain bangkit di pantai utara Jawa Tengah, yakni Demak yang telah menganut agama Islam, di mana kerajaan tersebut merupakan pendorong berdirinya Banten. Penegak atau perintis kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati. Sehingga kedua kerajaan yang baru saja disebutkan itu saling bersaudara satu sama lain. Menurut naskah sejarah Banten atau Babat Banten, silsilah Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut: 17 Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Yunus, Kinayah, Malik, Pasir, Nabi Idris, Saleh, Lamak, Nuhud, Asim, Paseh, Palih, Runi, Saro, Pakir, Najur, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sabit, Yasjar, Yurat, Yarat, Japar, Manawi, Udat, Malap, Malah, Ut, Al-Muhar, Galib, Asim, Abdul Manap, Asim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad, Fatimah, Usen, Jenul Abidin, Jenul Kubra, Jumadil Kubra, Jumadil Kabir, Sultan Bani Israel, Mahdum Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dengan silsilah yang berasal dari sumber lainnya. Maulana Hasanuddin, kurang lebih tahun 1552 sampai tahun 1570, pengganti Sunan Gunung Jati, memperluas kekuasaannya hingga ke Lampung yang semenjak dulu merupakan salah satu penghasil lada utama. Dengan demikian, ia adalah peletak dasar bagi kemakmuran Banten selaku pusat perniagaan lada di penghujung barat Pulau Jawa. Semasa pemerintahan Hasanuddin, Banten mengalami kemajuan pesat. Banten saat itu merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang mancanegara seperti Portugis dan China. Kerajaan ini tersohor pula sebagai pusat penyebaran agama Islam, yang pengaruhnya mencapai Lampung, Bengkulu, dan daerah-daerah sekitar Tulang Bawang. Dalam bidang keagamaan, pendidikan bagi putra-putri raja dipercayakan pada seorang guru agama yang khusus didatangkan guna mengajar keluarga raja. Meskipun demikian, ada kalanya pendidikan putra raja diserahkan pada para kerabat raja yang tak berdiam lagi di keraton. Pangeran Arya, putra Hasanuddin, dikirim ke Jepara, yakni tempat kediaman Ratu Kalinyamat, bibi Pangeran Arya. Sesudah kemangkatannya, Hasanuddin dianugerahi gelar Anumerta Pangeran Sabakingking sesuai dengan tempat pemakaman beliau. Penguasa Banten ketiga, Maulana Yusuf, kurang lebih tahun 1570 sampai tahun 1580, putra tertua Hasanuddin menaklukkan sisa-sisa kerajaan Hindu Pajajaran pada kurang lebih tahun 1579. Ini merupakan akhir kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Seiring dengan penaklukan ini, para bangsawan dan elit Sunda berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ia melakukan pula pembangunan perkotaan, mendirikan benteng-benteng berbahan batu bata,
dan memajukan pertanian beserta sistem irigasinya. Tidak ketinggalan kemajuan masjid dan pesantren mendapat perhatian Maulana Yusuf. Raja ketiga Banten ini mangkat pada 1580 dan dianugerahi gelar Anumerta Pangeran Pasarean. Beliau dimakamkan tidak jauh dari kota Serang sekarang. Putra Maulana Yusuf bernama Maulana Muhammad, tahun 1580 sampai tahun 1596, ketika itu masih berusia 9 tahun. Karenanya, ia diwakili oleh suatu dewan perwalian yang terdiri dari Kadi, Hakim, Surasaji, Senapati Pontang, Dipati Jayanagara, Ki Waduaji, dan Ki Wijamanggala. Berdasarkan penuturan Sajarah Banten, Mangkubumi atau Perdana Menteri Banten berniat mengangkat Pangeran Japara, paman Maulana Muhammad, sebagai Sultan. Tetapi keinginan ini dihalang-halangi dan digagalkan oleh Dewan Perwalian. Peristiwa penting pada zaman pemerintahan Maulana Yusuf adalah kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Maulana Muhammad mangkat di tahun 1596 dalam pertempuran di Palembang. Beliau dikebumikan di kompleks pemakaman yang sama dengan Hasanuddin. Gelarnya setelah wafat adalah Panembahan Sedaying Rana. Perkembangan Kerajaan Banten. Sultan Abdul Qadir atau Abul Mufahir Mahmud Abdul Qadir, tahun 1596 sampai tahun 1651, pengganti Maulana Muhammad, memberikan izin bagi VOC dan EIC membuka lojinya di Banten pada 1603. Timbul kekacauan di Banten karena para bangsawan berebut jabatan Mangkubumi dan Wali Negara. Sewaktu Arya Rana Manggala menjadi Mangkubumi, Banten mulai bersikap keras terhadap Belanda, Inggris, dan orang-orang asing lainnya. Pada saat bersamaan, Jayakarta atau Sunda Kelapa tumbuh menjadi pesaing Banten. Kendati demikian, perseteruan antara keduanya dapat dicegah oleh Arya Rana Manggala. Belanda berhasil merebut dan menghancurkan Jayakarta atau Sunda Kelapa serta mengubah namanya menjadi Batavia. Akibatnya, timbul permusuhan yang berujung peperangan antara Banten dengan Kompeni Belanda. Perselisihan antara kedua belah pihak diakhiri oleh perjanjian tahun 1645 yang isinya boleh dibilang merugikan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemajuan dan kemakmuran besar semasa pemerintahan Sultan Abdul Fattah yang lebih tersohor sebagai Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1683, pengganti Sultan Abdul Qadir. Beliau berjuang sekeras-kerasnya memajukan perniagaan Banten. Dijalinnya persahabatan dengan para pedagang Inggris, Denmark, dan Perancis. Sultan Ageng Tirtayasa memberi kelonggaran sebesar-besarnya pada mereka agar mau berdagang di Banten. Berkat bantuan mereka, Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan armada dagang yang berlayar hingga ke Filipina, Makau, India, Persia, dan Arab. Akibat jatuhnya Malaka pada tahun 1641 dan Makassar di tahun 1667 ke tangan Belanda, pedagang-pedagang Tionghoa beserta Arab berbondong-bondong mengalihkan aktivitasnya ke Banten. Oleh karena itu, Banten semakin bertambah ramai dan makmur. Saingan utama Banten hanyalah Batavia yang kini berada di bawah cengkeraman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengusir saingannya itu dan menjalin persekutuan dengan Sultan Sibori dari Ternate. Berkali-kali Sultan Ageng Tirtayasa menyerang benteng-benteng VOC di Sumatera. Demi memperkuat kedudukan Banten, ia mengirim surat ke London pada 1682 guna meminta bala bantuan melawan Belanda. Selain itu, hubungan diplomatik dengan Turki dibinanya pula. Pamor Kesultanan Banten mulai suram ketika timbul perpecahan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Putra Sultan ini pernah berlayar ke Arab guna membina relasi dengan sesama raja Muslim dan sekaligus menunaikan ibadah haji. Setibanya kembali di Banten, Sultan Haji ingin segera menggantikan ayahnya. Kendati demikian, Sultan Ageng Tirtayasa lebih memilih Pangeran Purbaya sebagai penggantinya. Hal ini memicu pertikaian antara keduanya. Sultan Haji lantas meminta bantuan Belanda. Tentu saja Belanda yang gemar memancing di air keruh menyambut dengan gembira permohonan bala bantuan ini. Perang saudara pecah antara Sultan Haji yang didukung VOC dan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa mendapat bantuan Syekh Yusuf.
ulama terkenal asal Makassar yang besar pengaruhnya di Banten. Kurang lebih bersamaan dengan itu, meletus pemberontakan Trunajaya sehingga perhatian Belanda terpecah dan terpaksa mengirimkan sebagian besar pasukannya mematahkan pergolakan tersebut. Setelah pemberontakan Trunajaya dipadamkan, VOC baru sanggup memusatkan kembali perhatiannya terhadap Banten. Kedikdayaan dan majunya persenjataan Belanda akhirnya tidak mampu lagi ditandingi oleh para pejuang Banten. Menyadari hal ini, Sultan Ageng Tirtayasa yang sebelumnya bertahan di Istana Tirtayasa melarikan diri ke Lebak setelah membumi hanguskan keratonnya tersebut. Belanda terus-menerus mengejar dan mempersempit ruang gerak Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada 1683, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipatahkan dan Sultan Haji, tahun 1683 sampai tahun 1687, dinobatkan oleh VOC sebagai Sultan Banten berikutnya. Dengan demikian, jatuhlah Banten ke dalam genggaman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia dan mangkat pada 1695. Kemunduran dan keruntuhan Banten. Sultan Haji digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Abdul Fadl Muhammad Yahya, tahun 1687 sampai tahun 1690. Tidak seperti ayahnya, ia merupakan seorang penentang Belanda. Masa pemerintahannya tidak panjang dan hanya berlangsung selama 3 tahun saja. Ia dikebumikan di samping kanan makam Sultan Hasanuddin di Pasarean Sedakingking. Kendati tak lama memerintah, ia berusaha menata kembali pemerintahan kesultanan yang dirasanya telah porak-poranda. Karena tidak mempunyai putra, Sultan digantikan oleh adiknya yang bergelar Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, tahun 1690 sampai tahun 1733. Catatan sejarah memperlihatkan kemewahan saat penobatannya. Dentuman meriam berkali-kali ditembakkan dari Istana Surosowan, Benteng Spilwik, dan kapal-kapal kompeni yang berlabuh di Teluk Banten. Tembakan meriam Belanda ini menandakan pengakuan kompeni bagi kekuasaan Sultan. Selain itu, juga memperlihatkan pulihnya hubungan baik antara kedua pihak yang sebelumnya kerap dilanda perselisihan. Diberitakan pula bahwa hadirin yang datang memperoleh hadiah sesuai dengan jabatannya. Seorang pangeran memperoleh 1 rial Spanyol, Kiai Arya 0,75 rial Spanyol, sedangkan Ngabehi 0,5 rial Spanyol. Hadiah ini menunjukkan jalinan hubungan antara Sultan dengan bawahannya, di mana ia memerlukan layanan dan kesetiaan mereka. Sementara itu, rakyat biasa memperoleh hadiah sepotong kecil benang perak. Kaum bangsawan dan penghuni istana mengenakan baju yang sangat mewah. Istana Surosowan dihias dengan kain sutera aneka warna. Utusan-utusan yang berasal dari berbagai daerah taklukan Banten juga datang menghaturkan sembah. Sultan Banten berikutnya merupakan putra kedua Zainul Abidin dan naik tahta dengan gelar Abdul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin, tahun 1733 sampai tahun 1747. Ia sangat dipengaruhi oleh permaisurinya yang bernama Ratu Syarifat Fatimah. Semasa pemerintahannya kerap terjadi pemberontakan rakyat Banten, karena mereka dipaksa oleh kompeni menanam tebu, kopi, dan komoditas lainnya yang sanggup mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dagang tersebut. Kemudian, komoditas yang ditanam rakyat itu dibeli dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh Belanda. Karena fitnahan permaisurinya, Sultan diasingkan ke Ambon oleh VOC. Sebagai penggantinya diangkat putra Ratu Fatimah dengan suaminya terdahulu, seorang letnan Melayu dari Batavia. Gelar bagi Sultan baru ini adalah Sultan Syarifuddin Ratu Wakil, tahun 1747 sampai tahun 1750. Meski secara teoritis ia merupakan penguasa tertinggi Banten, tetapi kendali pemerintahan berada di tangan Ratu Fatimah. Kesultanan kembali dirudung pemberontakan rakyat, yang antara lain dipimpin oleh Kiai, Tapa dan Ratu Bagus Buang, karena rakyat tidak menyukai ratu tersebut. Para pemuka istana sendiri kurang puas dengan gaya kepemimpinan ratu yang jarang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda mengasingkan Ratu Fatimah ke Saparua dan Sultan Syarifuddin ke Banda serta mengangkat adik Sultan Zainul Arifin,
yang bernama Pangeran Arya Adisantika sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Abdul Ma'ali Muhammad Wasi Zainul Alimin tahun 1750 sampai tahun 1753. Peristiwa ini menandakan kemunduran kekuasaan para Sultan Banten, karena pengangkatan dan pemberhentian Sultan kini diatur oleh Belanda. Tentu saja, seperti di bagian kepulauan Nusantara lainnya, Sultan baru yang diangkat oleh Belanda diharuskan menandatangani suatu kontrak politik, tetapi isinya sangat merugikan pihak kesultanan. Pergolakan di kalangan rakyat masih terus saja berlanjut. Dengan harapan agar kerusuhan cepat berakhir, Belanda memberhentikan Sultan Zainul Alimin dan mengangkat Pangeran Gusti, putra tertua Sultan Zainul Arifin yang sebelumnya diasingkan ke Sri Lanka, sebagai Sultan baru dengan gelar Sultan Abdul Nasser Muhammad Arif Zainul Asikin, tahun 1753 sampai tahun 1773. Setelah Sultan wafat, putranya naik tahta dengan gelar Sultan Abdul Mafahir Muhammad Aliuddin I, tahun 1773 sampai tahun 1799. Ia digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Muhyiddin dengan gelar Sultan Abdul Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin, tahun 1799 sampai tahun 1801. Sultan ini tidak lama memerintah dan dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Tubagus Ali. Peristiwa yang baru saja disebutkan mencerminkan adanya intrik dalam Kesultanan Banten. Secara perekonomian, Banten telah mengalami kemunduran drastis dan berada di ambang kehancuran. Penguasa berikutnya, Sultan Abdul Muhammad Ishak Zainul Mutakin, tahun 1801 sampai tahun 1802, putra Sultan Aliuddin dari seorang selir, hanya sempat berkuasa selama 1 tahun. Ia wafat setahun setelah dinobatkan. Penggantinya, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya, tahun 1802 sampai tahun 1803, juga memerintah selama setahun saja. Meskipun demikian, ia dinobatkan dalam suasana yang penuh kemegahan. Perayaan dilangsungkan selama berhari-hari dan dentuman meriam terdengar setiap hari, baik dari kapal perang Belanda, Benteng Spilwijk, maupun Istana Surosowan sebagai tanda penghormatan. Saat tibanya hari penobatan, panji-panji serta bendera nampak berkibar di mana-mana. Di perkampungan China juga dikibarkan bendera-bendera negerinya dan terdengar pula alunan alat musik-musik tradisionalnya. Musik Eropa dan tradisional dimainkan demi memeriahkan acara ini. Sultan juga membagi-bagikan hadiah berupa uang bagi para prajurit yang hadir. Secara ringkas, perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi Kesultanan Banten yang sedang menjelang ajalnya ini tetap berniat menampilkan sisa kejayaan mereka. Sementara itu, pihak Belanda juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang unjuk kekuatan. Dentuman meriam yang tiada habis-habisnya itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Belanda memiliki banyak amunisi dan kekuatan militer yang hebat. Fakta sejarah membuktikan bahwa inilah upacara besar terakhir yang dilaksanakan Kesultanan Banten. Tahta Kesultanan Banten selanjutnya diduduki oleh putra kedua Sultan Aliuddin yang naik tahta dengan gelar Sultan Aliuddin II, tahun 1803 sampai tahun 1808. Ia berselisih paham dengan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Akibatnya Belanda menyerang Keraton Surosowan dan menangkap serta mengasingkan Sultan ke Ambon. Belanda lalu mengangkat Sultan Wakil Pangeran Suramanggala, tahun 1808 sampai tahun 1809 sebagai penggantinya. Saat itu, kekuasaan Sultan boleh dikatakan telah terhapuskan. Wilayahnya langsung diperintah oleh Belanda dan Sultan mendapatkan gaji sebesar 15.000 rial per tahunnya. Kesultanan Banten boleh dikatakan telah berakhir. Kendati demikian, rakyat yang merasa tidak puas dengan kenyataan ini kerap menimbulkan gangguan keamanan terhadap Belanda sehingga mereka mencurigai bahwa ini semua didalangi oleh Kesultanan Banten. Belanda lantas menangkap Sultan Aliuddin dan memenjarakannya di Jakarta. Bahkan, tindakan ini belum dirasa cukup sehingga Belanda juga meluluh lantakkan Istana Surosowan. Kerabat kesultanan yang masih hidup lalu menyingkir ke Istana Kaibon yang terletak 1 km di sebelah selatan Surosowan. Sebagai sultan baru diangkatlah Muhammad Syafiuddin,
tahun 1809 sampai tahun 1832, yang sebenarnya hanya berlaku sebagai kepala keluarga kesultanan saja dan tanpa kekuasaan politis sama sekali. Ketika Inggris berkuasa di Indonesia antara tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816, mereka memaksa Sultan turun tahta dan menyerahkan negerinya pada pihak Inggris. Ini merupakan penghapusan secara resmi Kesultanan Banten. Kendati demikian, ia masih boleh menyandang gelar Sultan dan memperoleh tunjangan 10.000 ringgit Spanyol per tahun dari pihak Inggris. Kesultanan hanya tinggal namanya saja. Pada 1832, Belanda mengasingkan Sultan Syafyuddin ke Surabaya. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Banten diperintah oleh seorang sultan dan tatanan pemerintahan mirip dengan Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Kendati demikian, Raja-Raja Banten pertama belum bergelar sultan dan menyandang gelar panembahan saja. Selain itu, mereka juga digelari Maulana yang berarti tuan atau penguasa. Gelar sultan sendiri baru dipakai pada 1638, yakni semasa pemerintahan Sultan Abdul Qadir, tahun 1596 sampai tahun 1651. Calon pengganti sultan adalah putra mahkota yang digelari Pangeran Dipati Anom atau Pangeran Ratu. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan akan dibantu oleh Mangkubumi, setingkat Perdana Menteri, beserta Dewan Menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Para penguasa Banten pada kesempatan-kesempatan tertentu mengadakan pertemuan dengan para pejabat atau rakyat kebanyakan. Saat berlangsungnya pertemuan, Sultan biasanya duduk di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Apabila tidak ada tempat duduk, hadirin boleh duduk berdekatan dengan Sultan. Pertanyaan yang diajukan Sultan tatkala berlangsungnya audiensinya biasanya seputar keadaan daerah masing-masing, perdagangan di pasar, dan kondisi berbagai pelabuhan. Selanjutnya, Sultan akan menanyakan pula kondisi-kondisi negara-negara lainnya, seperti Aceh, Jambi, Goa, Palembang, Mataram, dan lain sebagainya. Beliau menanyakan pula perihal Batavia yang dipandangnya sebagai benteng terhadap agresi Mataram. Selain itu, ia akan menanyakan masalah peradilan, karena segenap perkara yang berlarut-larut akan dimintakan keputusan Sultan. Pertemuan akan ditutup dengan pandangan Sultan mengenai kondisi umum negerinya dan acara santap bersama. Ketika memasuki musim penghujan, acara pertemuan ini lebih jarang digelar. Di Banten, tempat berlangsungnya audiensi disebut dipangga. Keluarga raja di Banten disebut warga dan mereka biasanya hadir saat berlangsungnya audiensi antara sultan dan rakyatnya. Kendati demikian, interaksi antara golongan bangsawan dan keluarga raja sangat terbatas. Tidak hanya status mereka sebagai kerabat raja berperan sebagai dinding pembatas, melainkan juga kondisi ekonomi mereka yang jauh berada di atas rakyat kebanyakan. Wujud fisik bagi sekat ini adalah tembok keraton, yang memisahkan tempat kediaman kaum bangsawan dengan rakyat jelata.